Klien saya belum ada upaya ke sana karena klien saya posisinya di Surabaya, tapi yang disampaikan klien saya minta perkara ini dilanjutkan. Perkara klien saya Mbak Uci Claudia, kita mendapatkan kabar dari penyidik, mendapatkan perkembangan hasil penyidikan SP2HP bahwa laporan polisi yang dilaporkan oleh klien saya Mbak Uci tanggal 11 Oktober 2021 telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama tersangka MS alias MZ. Dari informasi diberitahukan kepada saya, hari ini telah diperiksa sebagai tersangka. Jadi itu yang bisa saya update ke teman-teman media, bahwa atas laporan klien saya sudah stepnya maju sampai tersangka. Oke Bang, mungkin flashback lagi ya, laporan apa? Jadi klien saya ini atas nama Uci Claudia waktu itu membeli tas yang mana tas itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan alias palsu. Atas hal tersebut klien saya membuat laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Atas laporan tersebut ada komunikasi yang mana dalam komunikasi tersebut MS alias MZ melakukan WA atau pembicaraan dengan nada ancaman, sehingga kita membuat laporan polisi kaitan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dan atau pasal 335 KUHP. Atas dasar itulah sehingga akhirnya kita membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Untuk case yang di Surabaya tetap masih berjalan kaitan tas palsunya. Tapi untuk yang di sini kaitan pengancamannya. Untuk pertanggal jadi tersangkanya berdasarkan penetapannya 15 Maret 2022. Katanya sudah dilakukan pemanggilan dan hari ini saya dengar infonya sudah diperiksa. Tanggapan Mbak Uci, ya beliau menyampaikan terima kasih sudah menginformasikan kepada kepada beliau, dan beliau meminta saya untuk mengawal kasus ini sampai ke meja hijau. Tadi saya diinformasikan juga oleh penyidik bahwa ada surat juga yang dikirimkan Mbak MS yang tembusannya kepada saya, kepada Mbak Uci maksudnya, dan saya sebagai kuasa hukumnya, dan saya dikirimi juga sama pengacaranya permintaan maaf dan meminta perkara ini diselesaikan secara restoratif justice, artinya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi sampai sejauh ini klien saya belum ada upaya ke sana karena klien saya posisinya di Surabaya, tapi yang disampaikan klien saya minta perkara ini dilanjutkan. Tapi nanti bagaimana perkembangannya, apakah nanti bisa diselesaikan atau tidak, kita lihat nanti ke depan. Untuk tas itu kan kaitannya laporan polisi di Surabaya. Informasi yang saya dapatkan, kan saya tidak mengikuti yang di Polrestabes ya. Informasi yang saya dapatkan bahwa tas itu kan dikirimkan ke pihak yang bisa menilai. Artinya setahu saya kemarin katanya ke Paris dicek keasliannya. Nah, di situ katanya sudah keluar suratnya atau bagaimana, saya belum bisa menyampaikan katanya palsu seperti apa. Jadi penyidikannya beda dengan yang di Polrestabes Surabaya. Jadi begini, namanya laporan polisi kan, penyidik Polda Metro kan banyak laporan polisinya. Ya berproses kan dari laporan polisi, proses penyelidikan terlebih dahulu, dilalui mekanisme gelar perkara, naik penyidikan, diperiksa kembali sebagai penyidikan. Jadi saya anggap laporan polisi ya dibilang tidak juga terlalu lama, tapi yang jelas kan semua laporan polisi yang saya handle, klien saya pasti akan saya follow up terus biar ada kepastian hukumnya. Makanya teman-teman media, setiap saya lapor polisi dan
memberitakan seperti ini kan artinya saya akan menyampaikan sejauh mana ketika sudah naik penyidikan, sudah naik tersangka, ya mudah-mudahan nanti ketika nanti ada selanjutnya kan P21 dari kejaksaan nanti akan kita sampaikan juga ke teman-teman media. Sementara ini kemarin sudah, artinya Mbak Uci sudah diambil keterangan baik dalam penyelidikan dan penyidikan. Nanti apakah diperlukan kembali untuk sebagai saksi, pelapor atau korban, ya kita menunggu dari pihak penyidik untuk bisa memberikan panggilan kepada kita. Jadi kapanpun penyidik panggil ya pasti kita akan datang. Ya artinya Mbak Uci puas lah, artinya laporan polisi yang dia buat berujung sampai ke proses tersangka. Kalau ancaman hukumannya ini 27 ayat 4 di atas 5 tahun bisa ditahan. Memang pasal ini sebenarnya kalau dilihat ancaman hukumannya bisa ditahan, tapi karena kepolisian menerapkan kalau undang-undang ITE kalau ada permintaan maaf tidak bisa tidak ditahan, ya kita menghargai apa yang dilakukan kepolisian. Buat kami, buat saya, ditahan atau tidak ditahan itu kan relatif ya. Artinya yang penting proses hukumnya tetap jalan.